Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berlima akan menjelaskan tentang tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, serta tulang belakang. Baiklah, sebelum menjelaskan tentang materi, kami akan menunjukkan tampilan dari gambar yang sudah kami gambar. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi pertama oleh Gintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginta Mensari, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse. Saya dari kelas 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fitriza Sebelum dari melanjutkan Prodi presentasi Sarjana kami Terapan akan Keperawatan. menunjukkan gambar dari 4 tulang yang sudah kami gambar tadi. Perkenalkan, nama saya Irmeke Angelin dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse dari kelas 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Parsaulian Manurung, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Baiklah, kelas 1B. selanjutnya materi yang pertama akan dibacakan oleh saudari Perkenalkan, nama saya Gintan. Lorentesia dari Sarjana Terapan Keperawatan plus Nurse. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tulang tengkorak manusia. Bisa kita lihat di sini, saya sudah menggambarkan tulang tengkorak manusia. Tulang tengkorak mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu melindungi otak dari benturan. Selain itu, berbagai jenis tulang yang jadi bagian dari tulang tengkorak juga punya fungsi masing-masing, termasuk membentuk struktur wajah. Oleh karena itu, kita sangat penting untuk melindungi tulang tengkorak ini. Adapun bagian-bagian dari tulang tengkorak, yang pertama ada tulang ubun-ubun, bisa dilihat. Tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang pelipis, tulang kepala belakang, tulang pipi, ada tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian tulang ini. Hanya 5 bagian saja, yaitu tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang pelipis, dan tulang belakang. Ini bisa dilihat gambar yang saya. Oke, langsung saja saya sedikit jelaskan. Di sini ada tulang dahi. Tulang dahi berfungsi melindungi organ dalam kepala melalui depan. Tulang dahi bisa diraba dan diperhatikan karena letaknya di bagian luar. Yang kedua ada tulang ubun-ubun. Tulang ini berjumlah 2, letaknya di kedua sisi kepala dan menyatu di tengah-tengah dan tepat di belakang tulang dahi. Bisa kita lihat di sini. Di sini tulang dahi dan di sini tulang ubun-ubun. Yang ketiga ada tulang baji. Tulang baji ini berukuran cukup kecil. Tulang baji. Ya di sini. Oke, benar di sini. Tulang baji ini berukuran cukup kecil. Tulang baji berada di antara tulang dahi dan pelipis. Tulang ini berfungsi mengamankan otak bagian sudut atau tepatnya di sisi samping bagian wajah. Keempat, tulang pelipis. Tulang pelipis ini ada di tepat belakang tulang baji yang berfungsi sama seperti tulang lainnya, yang ini merupakan tujuan utama untuk melindungi otak. Dan yang terakhir, yang kelima, tulang kepala belakang. Tulang kepala belakang ini berfungsi sebagai tempurung. Tulang kepala belakang bisa kita lihat di sini. Oke, bisa dilihat tulang kepala belakang. Berfungsi sebagai tempurung yang melengkung dan berongga, bertugas melindungi otak di kepala belakang dan organ-organ dalam telinga. Baik, itu saja sedikit tentang tulang tengkorak manusia. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang tulang tengkorak. Baiklah, ini adalah contoh gambaran dari tulang tengkorak. Dan di daerah sini itu adalah tulang pipi atau zigomatik. Tulang pipi ini atau tulang zigomatik ini terletak tepat di bawah mata. Tulang ini terbentuk seperti persegi panjang yang menjauh ke atas ke sisi luar mata dan ke bawah di dekat rahang. Bagian depan tulang pipi
yang lebih tebal dan bersegi berfungsi sebagai struktur yang menyatukan tulang wajah sekaligus melindungi arteri, saraf, pena, dan organ yang berada di permukaan kulit. Tulang pipi terikat dengan beberapa tulang wajah lainnya, termasuk tulang hidung, tulang rahang, dan tulang depan telinga. Bagian tulang pipi berperan sebagai membantu pergerakan mulut, sedangkan bagian atas menghubungkan tulang wajah ke. Dan yang kedua, tulang hidung yang letaknya di daerah sini. Setiap manusia memiliki 2 tulang hidung yang terletak di daerah bagian tengah atas bawah, tepatnya di antara tulang dahi dan tulang rahang atas. Tulang ini membentuk jembatan hidung yang ukuran serta bentuknya kecil dan lonjong, tetapi bisa berbeda-beda pada setiap orang. Tulang hidung berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Dan yang ketiga, tulang rahang atas yang terletak di daerah sini. Rahang atas terdiri dari 2 tulang maksila berbentuk piramida yang menyatu di tengah. Kedua tulang ini terletak di bagian tengah wajah yang memisahkan rongga hidung dan mulut. Tulang rahang atas berisi sinus maksilaris yang ada di setiap sisi hidung. Tulang rahang membantu menegaskan bentuk wajah. Selain itu, tulang ini merupakan tempat tumbuhnya gigi atas serta membentuk langit-langit mulut dan bagian rongga mata. Dengan begitu, tulang ini juga berperan besar dalam mendukung proses pengunyah dan berbicara. Dan yang terakhir adalah tulang rahang bawah yang terletak di daerah ini. Tulang rahang bawah atau tulang mandibula adalah tulang yang terbesar pada tengkorak manusia. Bentuk tulang rahang bawah terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian melengkung secara horizontal yang membentuk garis rahang bawah dan vertikal yang terhubung pada sisi tubuh. Tulang ini membentuk bagian bawah tengkorak, struktur gigi bawah, dan struktur mulut bersama dengan tulang rahang atas. Tulang rahang bawah juga dapat membantu menggerakkan mulut, seperti mengunyah makanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tulang iga atau yang biasa kita sebut sebagai tulang rusuk. Tulang rusuk memiliki nama ilmiah yaitu Manubrium sterni. Bisa kalian lihat pada gambar saya ini. Saya akan menjelaskan tentang tulang rusuk dulu. Tulang rusuk adalah tulang penyusun kerangka tubuh manusia yang melengkung dan membentuk sebagian besar kerangka di dada. Tulang rusuk terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tulang rusuk sejati. Bisa kalian lihat ini, dari nomor 1 sampai nomor 7 ini merupakan tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati memiliki 7 pasang, artinya memiliki 14 buah tulang. Dan juga yang kedua ada tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu bisa kalian lihat ini. Ini adalah tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu adalah tulang yang berjumlah 3 pasang, sehingga memiliki 6 buah tulang. Tulang yang ketiga adalah tulang rusuk melayang. Bisa kalian lihat ini, gambar ini. Ini adalah tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang adalah tulang yang berjumlah 2 pasang, sehingga seluruhnya ada 4 buah tulang. Lalu selanjutnya bagaimana sih struktur tulang rusuk ini? Struktur tulang rusuk ini berpasangan. Bisa kalian lihat berpasangan. Jadi berpasangan kanan dan kiri, sehingga jumlah keseluruhannya memiliki 12 pasang, yang artinya memiliki 24 tulang. Dan juga untuk 7 pasang pertama atau tulang rusuk sejati ini menempel pada bagian dada. Sedangkan 3 pasang yang artinya tulang rusuk palsu menempel pada bagian rawan. Ini adalah bagian rawan. Sedangkan 2 pasang lainnya ini melayang, artinya tidak menempel. Bisa kalian lihat di sini, ini tidak menempel. Dan juga saya akan menjelaskan tentang fungsinya. Fungsi dari tulang rusuk ini adalah sebagai pelindung jantung, hati, dan paru-paru. Dan juga membantu kita dalam pernapasan. Dan juga merupakan kerangka otot dada, punggung, perut,
dan korset bagian atas, serta tempat melekatnya diafragma. Baiklah, itu saja penjelasan tentang tulang rusuk dari saya. Ini saya akan membahas tentang tulang dada. Tulang dada yakni tulang berbentuk pipi di mana terletak pada bagian tengah dada. Di dalam sisi kanannya tersebut terdapat lekat yang merupakan tempat menempelnya rusuk. Tulang dada tersebut bersamaan dengan tulang rusuk tersebut kemudian memberikan perlindungan terhadap paru-paru, jantung, serta juga pembuluh darah besar pada segala macam trauma serta juga kerusakan. Fungsi tulang dada yakni pelindungan organ vital. Tulang dada atau yang dalam istilah medis tersebut sternum memiliki panjang sekitar 15 meter dan memiliki 3 bagian utama yaitu 1. Manubrium. Bagian tulang dada yang berbentuk persegi panjang lebar di atas. 1. Manubrium. Bagian tulang dada yang berbentuk persegi panjang lebar di atas. 2. Tubuh mesosternum. Bagian panjang dan rata yang mendominasi keseluruhan tubuh dada dan berada di antara manubrium serta kis sternum. Point Fred Kisternum, titik kecil di ujung sternum yang terdiri dari tulang rawa dan akan mengeras menjadi tulang ketika seseorang berusia 40 tahun. Faktor yang bisa mencederai tulang dada. 1. Retak tulang. Salah satu faktor yang memiliki sering berdampakan pada tulang dada ialah retak tulang. Tidak hanya tulang kaki atau tangan yang bisa retak. Tulang dada juga bisa mengalaminya akibat fatal jika tulang dada retak, maka pembekakan dan rasa nyeri bisa terjadi saat Anda bernapas, batuk, hingga tertawa. Kesulitan bernapas juga bisa dirasakan saat tulang dada retak. 2. Patahnya tulang hifoid. Karena tulang hifoid menjadi bagian yang paling rapuh pada tulang dada, hal ini membuatnya sangat mudah patah saat seseorang menerima CPR. Saat seseorang sedang memberi CPR pada korban yang kritis, ia tidak akan menyadari bahwa CPR yang ia lakukan bisa mematahkan tulang dada sang korban. Baiklah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ginta. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian tulang belakang. Tulang belakang terdiri dari beberapa bagian. Yang satu, tulang leher terdiri dari 7 ruas, tulang punggung terdiri dari 12 ruas, tulang pinggang terdiri dari 12 ruas, tulang sakrum, tulang ekor, dan yang terakhir adalah tulang kelangkaan. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.